sebuah bisnis itu harus adanya sebuah sistem bisnis yang bagus. Sistem bisnis yang bagus itu di dalamnya ada apa aja sih, Coach? Kalau ditanya, oh bisnis saya sudah tersistem. Terus saya cek, saya masuk ke dalamnya, ternyata dia bukan bisnis sistem, tetapi baru akunting. Oh, sistem software ya? Software akunting, ya bukan. Mengelola bisnis satu dengan mengelola bisnis 10 itu ya sama saja. Sebuah bisnis itu harus adanya sebuah sistem bisnis yang bagus. Ya. Sistem bisnis yang bagus itu di dalamnya ada apa aja sih, Coach? Sistem ini mungkin ada banyak, kita ini latah ya. Kalau saya tanya, saya sudah coba tanya kepada pengusaha-pengusaha, kalau ditanya, oh bisnis saya sudah tersistem. Ya. Saya sudah punya bisnis sistem. Begitu saya cek, saya masuk ke dalamnya, ternyata dia bukan bisnis sistem, tetapi baru akunting. Oh, sistem software ya? Software akunting, ya bukan. Betul. Jadi merasa bahwa dengan mereka sudah tersistem, sudah beli program bahwa bisnisnya tersistem, ya tidak. Bahkan saya tanya, oke, kamu sekarang, saya tanya, kamu tahun ini membukukan laba ruginya, coba laporannya seperti apa? Dia bilang, oh bisnis saya untung, oke cek, berapa untungnya? Begitu saya kejar untungnya, berapa untungnya, ya ini dari laporannya sekian, oke. Coba saya cek, lari ke saldo di bank. Begitu saldo di bank dengan sistem akunting ternyata nggak sama. Loh, kenapa nggak sama? Laporannya begitu. Nah, itu dia katanya. Kenapa ya seperti ini? Artinya ya dia bikin laporannya ya itu fiktif. Gitu loh. Feeling betul. Bisa bilang. Bisa dikatakan feeling ya enggak. Tetapi mereka mengandalkan kenapa kok susah antara laporan yang dari akunting, mereka sudah punya akunting, dengan kenyataan itu nggak sama. Karena mereka masih dicampur. Ya. Karena orang tradisional berbicara gini, kalau cashnya banyak, berarti stoknya sedikit. Cashnya sedikit, harusnya kita punya stok banyak. Itu secara sederhana. Betul. Tapi ketika dalam kita bisa berhitung secara neraca, cash dengan persediaan barang dan piutang ada di aktiva lancar, itu harusnya sesuai dengan real. Misalkan di saldo cashnya betul ada. Nah, rata-rata yang ada orang menggunakan sistem akuntansi itu dia nggak matching antara cash saldo yang ada di neraca dengan yang ada di saldo itu dia nggak sama. Apa itu bisnis sistem? Mungkin buat teman-teman juga agak bingung tuh. Sistem bisnis sistem seperti apa sih kan gitu. Artinya memang dalam instrumen bisnis itu ada sebuah sistem yang secara aturan alur bagaimana bisnis itu berjalan dan tercatat, itu adalah sebuah sistem. Sistem sendiri ada 3 komponen yang menurut saya tangkap ya, persepsi saya adalah sebuah kerangka dari sebuah perusahaan. Kerangka perusahaan ini yang akan bisa kita dipadukan melalui dengan flowchart, dan ketika kita mengetahui itu flowchart, maka akan ada bentuk job desk dan SOP, di mana ini akan bergerak dalam sebuah rangkaian bisnis. Nah, itu adalah sebuah sistem. Nanti lebih jelas lagi mungkin Coach Bambang yang akan menerangkan sistem itu apa sih, dan bisa nggak sih, apakah sistem ini hanya bisa dibentuk untuk pengusaha yang sudah mapan, atau bisa juga saya baru mau memulai bisnis nih, dan bisnis saya simple kok, kasarnya hanya jualan produk, atau
Saya hanya membuka restoran aja atau rumah warung makan lah, atau tukang bakso mungkin. Apakah itu bisa tersistem juga? Nah, untuk itu coba Coach Bambang yang akan lebih menjelaskan secara detailnya. Silakan Coach. Mungkin pertama-tama gini, saya jelasin dulu bahwa orang merasa bahwa punya bisnis sistem itu harus adalah perusahaan yang sudah mapan besar. Ya tidak. Ya tidak. Iya. Karena coba kita bahas saja. Kita misalkan kita apa mau bahas, kita kasih contoh tukang bakso. Ya. Oke. Atau apa ya tukang bakso ya. Oke. Tukang bakso. Kita tukang bakso itu adalah biasanya mereka adalah buat sendiri. Iya. Betul ya? Ya dikerjain sendiri lah. Kerjain sendiri semuanya kan. Dari apa kita awal? Pertama tukang bakso itu adalah dia pasti mikirin, oh jualan bakso ini bagus kayaknya. Ini peluangnya, banyak peminatnya. Kemudian pertama kali dia pasti kira-kira modalnya berapa ya? Nah, berarti kan dia ada modal nih, betul kan? Ya. Nah udah begitu, oh mungkin dia hitung-hitung dia modal yang pertama adalah beli gerobaknya. Nah, kalau kita dalam bisnis, kalau kita beli gerobak itu masuknya apa? Beli toko. Nah, toko. Berarti siapin toko. Dalam akuntingnya itu disebut apa? Modal. Toko itu. Properti. Properti itu apa? Aset. Oh, masuknya aset berarti. Ya, dia punya aset loh. Asetnya adalah gerobak. Ya. Apakah cukup dengan gerobak saja? Tidak. Kan? Harus punya apa? Ya. Mangkoknya. Betul ya? Properti lain-lainnya ya. Lain-lainnya. Nah, itu juga aset. Kan masuk aset itu. Dan kadang-kadang itu dalam perjalanan itu si mangkoknya itu pecah, jadi asetnya hilang berarti. Nah, berarti kan nanti kita itu beda lagi, ada bahas lagi. Nah, itu masuk ke penyusutan. Ya. Gitu loh. Atau mungkin mangkoknya ada yang minjam, kemudian tidak balik satu, berarti itu masuknya ya kita asetnya masuk ya. Apakah kalau dia balikin lagi itu piutang juga bisa aja, piutang dalam bentuk aset, misal gitu loh. Oke. Terus kedua, setelah mereka gerobaknya punya, nah, maka si tukang bakso ini, si mamang bakso ini atau si ibu yang mau jualan bakso ini dia belanja. Iya dong. Iya, si belanja dagingnya kan. Berarti kalau dia belanja itu berarti dia bagian apa? Modal kerja. Bukan, bagiannya bagian apa? Pembelian. Pembelian. Oh iya, pembelian. Kan? Oh, kalau dia sudah lancar, dia tinggal telepon aja maka datang, namanya purchasing. Sebenarnya mereka ada semua. Berarti ini yang kita bahas adalah sebelum kita bahas ke ini Coach, sebelum kita bahas aset terus itu saya kira agak meloncat ya. Iya. Lebih baik ke flowchart dulu, gitu kan. Nah, flowchart dulu yang kita bahas. Artinya dalam bisnis itu kan penting nih flowchart. Bagaimana dari mulai dia bisnis, ketika dia belanja, ya kan. Terus siapa nanti yang bakalan maaf nih meracik, agak motong dikit karena bahasa flowchart itu bahasanya agak nyumput kalau buat saya ya, ngumpet. Alur. Itu bahasa lebih jelasnya lagi apa nih? Alur bisnis. Jadi itu adalah lebih simpelnya adalah alur. Bagaimana contoh, ya. alur mulai dari pembelian perjalanan. Alur. Jadi dari mana bisnis, dari mulai kita beli bahan baku ya, atau belanja misalkan tadi bahan baku menjadi bahan. Jadi kan itu ada proses alur. Ada flowchartnya. Ya. Nah, berarti alur kalau berarti itu kan alur dulu yang kita bahas nih. Nah, dari alur ini, dari flowchart ini akan menemukan job desk dan SOP ya Coach. Yap. Monggo Coach. Ya. Tadi kalau saya terangin semua maka kan saya terusin dulu ya. Berarti dia ada bagian pembelanjaan ya. Ada begitu pembelanjaan. Berarti setelah dapat dagingnya itu tukang bakso itu kan diolah sendiri. Betul ya. Ngolah ini kan berarti kalau dia ngolah berarti kan produksi. Ada biaya itu kira-kira kalau di sistem bisnis ya mungkin ini kan sudah agak kenal kan. JAD dengan Jaya nih. Berarti kalau sudah dia memproduksi berarti bagiannya bagian apa orang produksi operation. Ada semua sebenarnya. Ya, jadi sekecil bisnis apapun mereka sebenarnya sudah melakukan, sudah ada sudah memenuhi unsur untuk bisa dibangun bisnis. Satu bisnis. Oke, setelah produksi kemudian dia berusaha gimana tuh gerobaknya dikemanain? Menjual kan? Menjual. Cari tempat yang cari tempat apa? Kalau cari tempat yang bagus itu kira-kira bagiannya siapa?
Kalau di bisnis sudah besar, oh ini tempatnya bagus, kita pasang Marketing. begini, marketing. Nah terus ada yang ngejual, yang ngejual yang ngejual Sales atau gerobak marketing siapa? ya? Antara sales marketing juga berbeda. Marketing dan sales itu beda. Ya tadi kalau dia milih tempat, milih apa itu marketing. Oh, itu marketing maksudnya. Ini marketable nih tempatnya di sini. Ah, Itu iya. dia sudah berlaku Jadi orang sebagai orang marketing. Nah kemudian tukang gerobak itu didorong, dijajain. Berarti dia tugasnya sebagai apa? Sales. Sales. Berarti lengkap semua Lengkap kan? semua di situ ya. Oke. Kemudian kita dapat nih orang jajan baksonya apa dia tawarin. Berarti dia sebagai orang apa? Orang Oh, finance, orang finance. keuangan. Dapat uang. Tapi karena dia finance-nya dia langsung, berarti diterima langsung, terima duit, itu berarti namanya Kasir. kasir. Udah Jadi lengkap sebenarnya semua di situ ya. Ada semua. Nah, oke. Berarti dia ada kasir. Itu untuk dibuat bisnis sistem itu nggak apa-apa kita serendah apapun karena dia sudah terpenuhi semua unsur untuk membuat bisnis sistem. Yuk kita makanya yang pertama itu untuk bisnis tersistem itu nggak apa-apa sekecil apapun. Kita maka bikin bagan atau namanya organisasi cat. Nah, berarti di sini organisasinya otomatis siapa direktur, bisa aja istrinya, oke, kamu setorannya berapa, kamu dagangnya begini, apa dia manajernya itu sebagai manajer istrinya. Ya, bisa Ya merangkap kan? lah sementara. Nah, tadi si tukang bakso ini dia beli sendiri, berarti dia sebagai purchasingnya atau sebagai pembeliannya dirangkap sama mamang bakso itu, katakanlah si Fulan namanya. Oh Fulan ini berarti bagian pembelanjaan itu adalah Fulan. Gitu loh, purchasingnya Fulan, operationnya. Terus kemudian waktu dia bikin dia nyari tempat, dia sebagai orang marketingnya. Waktu dia jualan, marketingnya ya Fulan juga isi. Ya Dengan kan? orang artinya gini, Coach, kalau memang bagian dari itu adalah sangat banyak, berarti membutuhkan orang banyak juga dong, Coach. Gak apa-apa, karena kalau bisnis kita semakin kecil, semuanya kita semua rata-rata bisnis yang mulai startup Awal. itu mereka dirangkap sendiri. Oh, Oke, fine. berarti istilahnya saya sebagai orang produksi, tapi karena saya juga ngejual sendiri, saya juga merangkap sebagai Orang sales sales juga. Iya. Nggak masalah itu ya. nggak masalah, karena kita kan lihat kondisi dari segi bisnis kita. Karena ini adalah perusahaan yang masih bertumbuh ya. Betul, karena ini kan perusahaan kecil, small business. Masa kita harus April orang sales berapa profitnya? Iya. Nanti kita habis. Nah, nggak apa-apa, rangkap sendiri. Nah, setelah tadi kan struktur organisasi, nanti ada kelihatan fungsinya di sini, manfaatnya, kenapa dia growth-nya cepat. Kayak dia struktur organisasinya berarti di situ ada manajer, kemudian ada sales, ada marketingnya, ada yang ngatur keuangannya, namanya finance. Nah, kemudian itu kan mereka si mamang bakso itu suka mencatat tuh, oh belanja, oh dagingnya sekian dicatat, Mie-nya berapa? apa itu namanya yang nyatet bagian apa kira-kira? Admin. Admin. Oke, kalau sudah besarnya apa? Yang nyatet Accounting. semua itu accounting. Berarti Oh, dia untuk di finance ya. ya finance kan dia keuangan tuh. ya, Nah, oke. begitu dia sudah selesai belanja, dikumpulin, kemudian dicatat berapa nih Berapa? belanja daging sekian. Ya, oke. Ya enggak. Kemudian dia belanja sayur sekian. Kan ada sayurnya bakso kan? Oh, belanja mecinnya sekian, semua total. Nah, itu yang mencatat itu, dia waktu mencatat itu berarti dia bertugas sebagai Accounting. Itu harus dicatat ya, Gus? Ya memang harus dicatat. Kalau pingin Kalau pengen besar. benar. Gitu. Jadi kita bisnis itu Semua jangan bisnis. berdasarkan feeling. Feeling. Kayaknya seperti. Tetapi memang mereka juga simpel. Simpelnya karena dia transaksinya sederhana. Dia tahu nih bahwa duit 500.000 belanja semua, oh tinggal 150.000, berarti sisanya. modal saya 100. Tapi 350.000 itu dia Bukan tidak keuntungan. tercatat buat belanja apa aja. Apa fungsinya kita organisasi cat itu butuh? Karena dari organisasi itu, nah, maka turunannya adalah flowchart. Flowchart itu flow itu kan arus, Arus. aliran. Ngalirnya kemana sih? Ngeflownya kemana? Oh, ngeflownya pertama adalah mungkin belanja dulu ke pasar, ngegiling dulu. Sudah ngegiling jadi daging, sekalian belanja itu belanja beli sayurannya, beli dagingnya, beli apanya. Kemudian udah begitu dia sediain masak juga untuk kaldunya. Itu kan flow.
Oke. Kenapa flow itu butuh? Karena nanti kalau kita besar, kita gampang. Itu tolong dicatatkan semuanya. Tapi gini, Coach, maaf, merada motong nih. Kadang saya pernah makan bakso di tempat itu, makan bakso, kok besoknya lagi tuh beda rasanya, Coach. Yap. Kenapa tuh, Coach? Jadi pikiran saya sih mungkin harus dihitung ya, maksudnya, oh gramasinya, saya kasih garamnya. Karena mungkin itu tukang baksonya nggak pakai sistem. Iya, maksud saya tuh. Itu yang akhirnya jadi efek seperti itu. Iya. Atau mungkin Pak Jayanya memang mulutnya lagi nggak enak. Enggak, maksudnya tuh dia stabil gitu kan enak. Jadi Berarti artinya gini, sebuah sistem itu bisa memberikan sebuah karakter bisnis Karakter ya. bisnis itu. Untuk membentuk karakter bisnis kan. Karena hal itu yang terus dicatat agar menjadi sebuah karakter yang sama. kebiasaan. Karena saya lihat kan gini, kenapa sih ada tukang bakso yang gerobak yang biasa nongkrong di tempat pertigaan, dan model model bisnis bakso yang sampai cabangnya di Indonesia banyak pun ada. Nah, mungkin salah satunya adalah yang karena dia bisa buka cabang bisa sampai seluruh Indonesia ini karena dia menggunakan sistem. Ya, itu yang kita, Ya kan, sedangkan yang di pertigaan ini tidak menggunakan sistem, semua sendiri gitu. Nah, artinya pengusaha yang ada di pangkalan, yang ada di pertigaan, raw modelnya kan sudah ada, harusnya bisa diaplikasikan ya Coach ya, bisa naik ketika dia sudah menggunakan sistem ini gitu. Nah rata-rata nih Coach, rata-rata itu sudah melihat begini aja orang ini nggak mau ribet gitu kan. Itu kan kebanyakannya ya sebenarnya yang saya tangkap dari Coach tadi utarakan bahwa sebenarnya owner bisnis itu tidak berada di dalam produksi, tetapi dia membaca dan bisa mengetahui kondisi perusahaannya atau usahanya dalam tercatat, dan si owner ini tugasnya adalah bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya. Tidak hanya melihat dari sebuah sistem yang pendek gitu. Jadi dia bisa tahu nih next bisnisnya, dia tahu laba ruginya berapa, dia bisa berhitung secara detail, maka dia juga bisa akan buka cabang ke satu tempat berikutnya, begitu ya Coach? Oke. Jadi banyak yang wisata kuliner itu banyak yang mereka sekarang pada franchise itu rata-rata mereka yang pada ngerti sistem. Jadi saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Saya bilang itu saya punya teman itu kreatif. Jadi dia mau bisnis kuliner itu dia kerjanya keliling. Dia keliling makan di mana, begitu tahu enak dia ajak kerjasama. Mau nggak nih saya bukain cabang, saya buka begini dengan profit saya begini. Nah dia buatin sistemnya. Ya akhirnya dia boom. Mixuo itu kan sama saja. Nah mungkin ada itu yang keripik apa itu kan dari keripik jalanan aja. Ya kenapa tadi ini kan sebenarnya bukan ini ya, saya bisa dibilang itu pembenaran. Nah, untuk menutupi kelemahannya bisa, atau memang ini orang ini kenapa orang nggak mau ribet ya karena memang knowledge-nya nggak tahu. Contoh aja gampang, mungkin saya simpulin gampangnya gini. Saya di situ ada pesawat, saya taunya mobil. Kalau saya belajar, saya pesawat. Kalau orang saya ngerti pesawat, kira-kira Pak Haji Yayan mau naik pesawat, mau naik mobil? naik pesawat. Ya naik pesawat lah. Kenapa? Lebih cepat. Tahu ilmunya, lebih Ilmunya. cepat. Kalau saya yang nggak ngerti, ribet amat pakai mobil aja lah. Itu kan sebenarnya pembenaran aja. Enggak lah, saya mah santai aja pakai mobil. Nah, udah nyaman. Ya itu. Buat saya Ya, itu. kayaknya kalau kita tanya, itu banyaknya itu kok. kalau kita tanya mau nggak baksonya, oh ini mau baksonya enak nih, cabangnya ada di mana-mana, dia pasti jawabnya enggak lah, segini aja udah cukup. Ya udah cukup karena kalau ditanya dia buka cabang juga dia nggak bisa, nggak ngerti ilmunya. Seandainya dia ngerti ilmunya, cabangnya di mana-mana, tapi kamu Bisa. tidur aja makan tidur kayak yang punya Alfa, pasti mau. Iya. Betul ya? Betul nggak nih? Mau pasti. Iya iyalah. Kan begitu. Ya setuju gitu ya. Oh saya punya mau bakso nih, Mang mau baksonya
cabangnya ada nih di Jakarta, di Bandung, di Jakarta. Kadang bisa di Rusia ya buka bakso ya. Tapi mamangnya nggak ngapa-ngapain. Coba ini Ini Pak Hajian mau nggak cabangnya banyak? Ya mau lah. mau lah, semua Mau, ada pasti, orang ya. mau. Terus kenapa sekarang nggak buka bakso? Makanya saya belajar dari Mr. Coach nih. Ya Apa kendalanya? Saat ini apa kendalanya? Kenapa nggak? Ya, mau kendalanya buka itu karena- next cabang berikutnya. takut ngirit gitu aja. Nah itu dia. Itu masalahnya. Masalahnya. Ya. Gini, Coach. Ya. Masalahnya nih. Coach. Masalahnya. Itu kita ini selalu terbelenggu, tertakut-takut dengan kalau kita buka cabang, Iya. tidak ada indikator, tidak punya rekod bahwa kita sudah membuka cabang 1, 2, 3. Iya. Tidak berani nih untuk memulai itu. Sistem sudah dicoba, oh begitu. Dan secara analisis, mungkin analisis aja ya, selama ini bisnis nguntungin dong. Kalau nggak nguntungin mungkin udah tutup dari lama. Iya. Ya kan? Nggak bisa pakai mobil. Nggak bisa kayak mau, ya kan? Nah, sekarang apa yang jadi masalah? Apakah hanya itu bentuk ketakutan untuk membuka cabang, atau merasa sudah ada di zona nyaman? Ya sudahlah, segini juga. Ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan terkuak bahasa ilmu bisnisnya di Hikam TV ini untuk saya pribadi khususnya dan untuk semuanya pemirsa. Jadi kendalanya nggak banyak sih, kemauan aja kadang-kadang, simple, kemauan kitanya aja. Terkadang kita tuh udahlah segini udah aman, udah ini, udah itu, ya ngalir biasa bela. Nah itu maksudnya saya, itu harus di-cut menurut saya sih, harus di-cut. Tetap harus kita lebih berpikir ke depan lagi. Dan itu yang saya rasakan sekarang itu, jadi kita ini bisnis, tapi berpikirnya untuk pribadi itu, tapi kita berbisnis untuk kemaslahatan semua lah. Termasuk ini sofa ini juga dari manfaat dari Haji Yayan dengan alfasanya, kita doakan semoga makin maju. Amin. Biar bisa nambah sofa lebih banyak lagi. Ya. Propertinya by Alfasa ya. Ya mungkin ini saya sedikit tambahan juga, banyak saya ketemu, wah kayaknya bisnis saya ngapain tersisa gitu, wah bisnis saya masih kecil. Tapi kalau saya tanya berapa omsetnya, per tahun sudah miliaran. Iya. Itu bukan bisnis kecil. Sayang Saya gitu lihat ya. itu peluangnya besar. Sayang kalau nggak di. Mungkin ada sedikit gini aja, kita tidak menyadari bahwa ada tugas yang jauh lebih penting daripada business owner itu adalah bagaimana bisnis kita itu tumbuh makin besar dan itu bisa diwariskan sampai generasi kedua, generasi ketiga. Nah itu mereka pola pikir ya, ini kan pola pikir mindset. Dan itu kan seorang pengusaha yang baik itu adalah dia bisnisnya begitu ditinggal dan bisa diwariskan, itu generasi kedua, ketiga itu makin besar. Iya. Bukan Kita lihat aja mungkin salah satu di sini pendiri Sampurna atau Gudang Garam. Mereka pendirinya itu mungkin kakek buyutnya itu ya bisnis rumahan. Tapi begitu sudah di cucunya, wah bisnisnya sudah internasional. Mereka bisa di sell. Nah, itu dia membangun bisnis yang benar. Karena banyak sekali orang membangun bisnis itu dia lebih cenderung yang dibangunnya tuh self-nya. Jadi begitu cari aman. Self itu brandingnya tuh self branding, bahwa misalkan jangan sampai mungkin Pak Jayan ataupun Pak Jade ini bisnisnya itu yang dibangun itu selfnya itu harus ada sayanya. Harusnya nggak boleh, yang bikin itu bisnis itu yang bagus itu adalah branding perusahaannya. Kayak contoh mungkin Alpa ini atau Indomaret ini kita nggak tahu pemiliknya, mungkin yang saham di situ sudah berganti-ganti, tetapi orang tidak mau tahu. Mereka taunya belinya ke Indomaret atau apa, atau mereka kalau kasarnya apa ya, mungkin nonton TV mungkin kita TV-nya Indomaret bukan Indomaret Indovision. Padahal Indovision itu sudah ganti RCTI. Mereka nggak ngerti, taunya ya RCTI itu yang. Tapi kalau kita berarti bangun brandnya itu ya, konten itu banyaknya dibangunnya brandingnya, branding self brandingnya. Enggak, sekarang tokonya nggak enak, itu
si A-nya sudah meninggal, beda pelayan itu. Iya. Nah itu kan Karena tidak tersistem. ya karena berarti dia bukan membangun bisnis, bukan branding perusahaannya atau nama dari perusahaannya, tapi yang dibangun itu adalah self brandingnya. Jadi begitu self branding kita kan pasti akan meninggal. Iya. Nah, makanya jarang sekali begitu generasi kedua aja sudah close. Dulu Sudah ngerti. kan Dulu. cerita gitu. Oh iya, Sampai ada ceritanya saya, dulu ya. nenek saya. Jadi sejarah. Nah itu. Sejarah dan putus bisa jadi. Memang banyak kan seperti itu. Nah, kalau kita di luar tuh ya tidak. Ya mudah-mudahan kita tetap berkembang. Ya harus. Kita kan sebagai ini ya tadi saya dengan inspirasi dari Kang Lukman, kenapa saya nggak mau berbagi, karena yang coaching ini juga tadi mungkin biayanya juga cukup mahal ya. Dan kenapa mereka juga masih merahasiakan ya, karena ilmu coaching ini ya dijualnya juga memang mahal di Jakarta tuh. Artinya saya tidak pelit, silakan aja pemirsa sekalian bisa buka gimana kalau Anda ke Action Coach, itu berapa Anda di-charge, atau ke Gratio. Jadi perlu pemirsa ketahui, Coach Bambang ini beliau dapat ilmu daripada ilmu coaching ini dari beberapa ilmu ya. Di antaranya dari researchnya Richard Bandler dari NLP juga. Terus sistem bisnisnya dengan Coach Tom ya. Sistem bisnis dari ilmu coachingnya juga sudah mendapatkan sertifikasi bahwa dia adalah seorang trainer untuk coaching. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tahu sebetulnya, karena beliau memang sibuk di bisnisnya, tetapi ketika ada teman-teman untuk mau berbagi juga, sebenarnya Coach Bambang ini siap. Maka sering diundang di Palembang, di Sumatera lah. Mungkin kalau di Cirebon hanya waktu awal ya. Termasuk Dua Putra ya. Pengenalan ilmu sistem ini, jadi saya ngeblank nih begitu nama Dua Putra nih, karena salah satunya adalah yang berhasil adalah Dua Putra sebetulnya. Amin. Nah, jadi saya juga salah satunya yang mengadop daripada ilmunya Coach Bambang. Apa yang didapat adalah ketika sistem itu sudah berjalan, maka si owner ini akan menerima laporan dalam sebuah ritme baik bulanan, harian, itu akan dapat laporan, dan si owner hanya membaca laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini, maka kita akan bisa menentukan sebuah kebijakan apa yang harus dilakukan untuk bulan depan berikutnya, karena berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling. Nanti dari situ, setelah sistem itu bagus, maka tugas owner itu adalah membaca rasio-rasio keuangan kita. Ketika kita mau bisnis, mau investasi baru, kita akan berhitung dengan rasio-rasio itu. Jadi tidak asal dengan feeling is good. Kita misalnya punya duit, saya mau investasi, kita nggak pernah berhitung gitu loh. Hanya udahlah saya seneng kok. Padahal kita beli tanah di hutan. Kayak tetangga saya ini beli tanah di gunung, buat apa juga akhirnya nggak menghasilkan. Karena investasi sia-sia. Contoh seperti itu. Kalau ditanam durian mungkin ada duriannya gitu. Itu kan salah satu perilaku kita salah menempatkan investasi. Betul. Karena kita berdasarkan hanya, wah saya senang kok, cuma senang aja. Padahal kalau kita belanjakan dengan nilai uang investasi itu, kalau kita beli misalkan kasur ya atau sofa, kita udah punya untung berapa. Itulah salah satu contohnya seperti itu. Betul. Jadi saya sedikit tambahkan gini. Kalau kita tadi kan bisnis sistem itu apa sih? Bisnis sistem itu adalah, tadi kita harus bedain ya, mana sistem program akunting dengan bisnis sistem, beda. Kita membentuk sistem itu bukan di Musalabin, enggak. Ya itu butuh waktu. Paling cepat itu 6 bulan, itu luar biasa 6 bulan itu. Dengan prasyarat konsisten ya. Iya, diterapkan ya. Nah, itu 6 bulan udah luar biasa. Biasanya berkembang itu baru settle itu sekitar ya tahunan juga. Jadi coach itu ya harus tahunan, 1 tahun, 1,5 tahun itu baru dia settle. Artinya sudah baik semua laporannya. Cuma kan
tadi mungkin saya sedikit gambaran diperjelas agar pemirsaannya gini, kita punya akunting, ya kita punya orang finance, tapi mereka kan mencatat finance itu, dan itu kan mereka cuma menganggarkan finance itu gimana mengelola keuangan, bagaimana sih perusahaan ini keuangannya butuh ini berapa, kedepannya berapa, uang yang masuk, wah itu kan orang finance. Akunting yang mencatat. Pertanyaan saya kan kalau operationnya mereka nggak tertib laporannya, ya maka otomatis yang dicatat sama akunting pun gitu. Pasti fiktif. Nah, kalau fiktif nanti laporan keuangannya gimana? Kita gimana bisa baca neracanya? Kita jangan bisa sampai, gimana baca laporan laba ruginya? Jangan sampai kan sekarang banyak video real. Kalau bahas untuk melek finance mungkin di segmen berikutnya ya, karena ya, itu banyak yang harus dibahas gitu panjang ya. Karena ya. Karena segmen untuk melek financial itu kan banyak rasio-rasio yang harus dipelajari dari mulai. Ya mungkin ada beberapa dari akunting, contoh adalah laba rugi dan neraca. Nanti itu akan bisa di-compare menjadi rasio solvabilitas, rentabilitas gitu. Nah, itu akan memerlukan waktu yang berbeda lagi. Nah, nanti owner itu yang harus benar-benar melek di financial itu. Jadi kita tahu rasio-rasio itu untuk melangkah berikutnya seperti apa. Nah, rasio itu tidak bisa dilakukan, laporan keuangan itu tidak bisa dilakukan kalau sistemnya belum berjalan dengan benar. Karena laporan keuangan ini harus benar-benar datanya tuh akurasinya tuh tepat. 0, sekiannya harus ada. Jadi ketika di rekening bank dengan saldo yang ada di laporan keuangan dengan saldo yang ada di bank itu harus sama dengan 0, nah ketika ada di persediaan barang itu juga harus sama. Ketika kita misalkan Pak Haji Yayan ada audit ya, cek opnam stok opnam itu betul-betul harus real. Nah terkadang kita malas untuk menghitung itu gitu loh. Yang kita tahu hanya sebatas untung apa rugi, neraca akhir aja ya. Mending kalau neraca hanya laporan aja, dan itu simple. Iya. Zaman dulu ada uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, itu aja gitu loh. Kita sebelum melangkah lebih jauh lagi. Mungkin saya sedikit Pak Jayan. Bagaimana saya barangnya banyak kan? Ya makanya di sini juga kita ke tata letak harus bagus. Contoh, saya tepatin bahwa untuk kasur ini misalkan saya contoh kasur itu kamu harus terus susun per 10. Per 10 ganti. Jadi kita ngitung cuma 1, 2, 3, berarti 30. Nah itu berarti kita juga di gudangnya kita tuh sampai ke sana. Detail. Jadi, iya harus, karena kayak tadi kalau kita tata letak penyimpanan stoknya kacau ya kita juga males. Ya repot. Waduh ini di mana kasurnya ada di pojok sini, adanya di gudang sana ya pusing. Nah mereka juga kita tuh harus sampai ke sana. Gitu loh. Sampai detail ya. Harus detail. Contoh bisa jadi laporan, saya punya piutang nih, misalkan di si A 100 juta. Nah, itu kita owner tidak pernah mengecek konfirmasi bahwa si A ini betul nggak punya utang 100 juta. Itu harus ada tiap bulan, itu konfirmasi itu ada. Yep. Nanti jangan sampai kita ngerasa di laporan, saya masih punya utangnya nih si Fulan. Piutang. Ternyata begitu ditanya tagihannya udah dibayar sama sales. Karena apa? Bagian sales dengan bukan penarik collection ya. Collection itu ternyata berbeda, sama misalkan. Itu akan bisa terjadi seperti itu. Maka sales dengan collection ya tidak boleh dengan satu orang gitu. Mengantisipasi hal yang seperti itu. Itu kan banyak terjadi. Itu bisnis sistem. Iya kan? Itu kan banyak terjadi. Saya punya utang si A. Kok nggak bayar-bayar? Begitu ownernya datengin, Pak punten, saya udah bayar sama sales kemarin. Bilang ternyata ya banyak. Baru ketahuan itu setelah bocornya udah sekian lama gitu. Ya tadi bisnis sistem itu selain semua laporan itu pada intinya kita bisnis itu kan apa yang uang kita keluarkan itu dipastikan semuanya tercatat. Setuju ya? Dan apa yang kita jual itu pasti sampai 1 rupiah pun tercatat. Oke.
Oke. Setuju ya? Setuju. Apa yang tadi kan kita Ya. kita jual, Iya. tercatat. Kita beli, Tercatat. tercatat. Betul ya? Betul. Nah, kalau semuanya tercatat, terus di situ Ada semua masalah. gaji pengeluaran apapun tercatat. Tercatat. Ya gampang bikin laporan keuangannya. Setuju nggak? Setuju, setuju. Nah, terkadang orang itu kenapa jadi feeling karena males nyatetnya. Iya. Karena ini kesannya ribet. Lah sudahlah, feeling aja lah. Nah, yang Akhirnya penting balik saya lagi ke situ, balik lagi ke situ balik ya. lagi ke situ. Dia kayak hamster, dia balik lagi ke habit lama. Iya. Nah, itu Nah, butuh untuk menghilangkan habit itu apa tipsnya tuh, coach? Kira-kira. tipsnya ya balik lagi. Ya itu di profesional. Profesional. Jangan gitu. Oke, kita profesional. Nggak tahu. Sorry ya, banyak sekali bisnis itu tidak profesional. Kenapa? Karena banyak keluarga. Jadi ketika kita tidak profesional itu salah satunya itu ada keluarga yang memang masuk dalam di situ, tetapi tidak satu visi yang sama. Itu banyak sekali. Maka profesional aja. Ketika nggak bisa ikut aturan, get out.